Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Purwati Yuni Rahayu, dosen program studi pendidikan ekonomi S1 Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Ujar dalam membahas materi pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan topik pengertian metode pembelajaran serta jenis-jenis metode pembelajaran. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, mencapai tujuan pembelajaran perlu adanya kolaborasi antara input serta proses pembelajaran yang efektif. Dalam suatu proses belajar mengajar, tentu seorang guru perlu memiliki strategi, model, serta metode pembelajaran yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Rangkaian proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis merupakan cara yang tepat bagi seorang guru untuk mencapai tujuannya. Kita seringkali mendengar kata metode dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara umum, metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru untuk mengaplikasikan rencana yang disusun sebelumnya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat berbagai jenis metode pembelajaran seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode resitasi, metode sosiodrama, metode eksperimen, dan terakhir metode karya wisata. Ternyata ada banyak sekali jenis metode pembelajaran yang bisa diaplikasikan pada saat kegiatan belajar mengajar. Lantas, apa yang membedakan masing-masing metode tersebut? Apa saja kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode? Untuk dapat lebih memahami materi pertemuan kali ini, mari kita pelajari bersama materi tentang pengertian dan jenis metode pembelajaran. Pada pertemuan ini, ada dua materi pokok yang akan kita bahas secara mendalam. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian metode pembelajaran, dan materi yang kedua terkait dengan jenis-jenis metode pembelajaran. Baik, kita mulai dari materi yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata metode? Metode seringkali diartikan sebagai suatu cara, prosedur, hingga langkah-langkah yang sifatnya ilmiah. Secara etimologis, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang memiliki arti jalan ataupun cara. Metode bisa diartikan sebagai cara untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan pembelajaran, metode merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cara yang digunakan ini merupakan cara-cara menyeluruh dari awal hingga akhir, yang beracuan pada pendekatan yang sudah ditetapkan oleh guru sebelumnya. Adapun pengertian metode pembelajaran menurut beberapa ahli, antara lain yang pertama menurut Wina Sanjaya menyatakan bahwa metode pembelajaran merupakan cara seorang guru dalam mengaplikasikan rencana yang telah dirancang sebelumnya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian Hamruni menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut, ada Sujana yang menyatakan bahwa metode merupakan rencana menyeluruh untuk menyajikan materi ajar secara sistematis dengan berdasarkan pendekatan tertentu. Nah, dari beberapa definisi tersebut, kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwasanya metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru untuk mengaplikasikan rencana yang disusun sebelumnya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Pada proses pembelajaran dalam satu kali tatap muka, guru dapat menggunakan lebih dari satu metode.
Adapun jenis-jenis dari metode pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah merupakan metode yang sering kali digunakan oleh para guru. Ceramah merupakan salah satu bentuk cara berkomunikasi guru melalui penuturan dan penjelasan secara lisan. Metode pembelajaran ini berorientasi pada pendekatan yang berpusat kepada guru atau teacher-centered approach. Meskipun guru menjelaskan secara lisan, akan tetapi guru bisa menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu. Misalnya saja media berupa gambar, bagan, grafik, maupun media-media lainnya. Adapun kelebihan dari metode ceramah antara lain yaitu yang pertama, materi ajar dapat tersampaikan kepada siswa. Kemudian guru dapat lebih mudah menguasai kelas, guru dapat memperkirakan waktu pembelajaran dengan baik. Untuk beberapa mata pelajaran yang sulit, siswa akan lebih mudah memahami materi apabila dijelaskan dengan metode ceramah. Adapun kelemahan dari metode ceramah, yang pertama yaitu proses penyerapan materi ajar kurang mendalam karena siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru atau satu arah. Kemudian guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya. Lalu metode ceramah tidak sesuai jika diterapkan kepada siswa dengan tahapan belajar enaktif karena harus belajar secara konkret. Dan terakhir, pertanyaan lisan kurang bisa ditangkap dengan baik oleh siswa. Selanjutnya, pembelajaran cenderung membosankan untuk para siswa. Metode selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode yang biasa digunakan oleh guru untuk membangun keaktifan siswa di dalam kelas. Menurut pengertiannya, diskusi merupakan bentuk interaksi berupa percakapan ilmiah tentang pertukaran pendapat atau ide-ide dalam suatu kelompok belajar yang digunakan untuk memecahkan masalah ataupun mencari kebenaran terhadap topik bahasan tertentu. Pembelajaran dengan metode diskusi dilakukan guru untuk membahas suatu topik atau pokok masalah yang sedang dibicarakan. Dalam diskusi, guru perlu membimbing agar arah pembicaraan tidak menyimpang sesuai dengan topik yang ditetapkan. Adapun kelebihan dari metode diskusi antara lain yaitu siswa memiliki kesempatan untuk saling berpikir dan juga bertukar pemahaman. Siswa terlatih untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasinya secara bebas. Dapat meningkatkan sikap toleransi antar siswa karena menghargai pendapat orang lain. Sedangkan kekurangan dari metode diskusi antara lain yang pertama yaitu diskusi membutuhkan waktu yang lama karena harus menunggu siswa bertukar pendapat dan menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian tidak semua memiliki kemampuan baik dalam mengutarakan pendapat. Siswa yang cenderung pendiam akan lebih pasif dibandingkan dengan siswa yang terbiasa berpendapat. Lanjut, terkadang guru juga tidak bisa menguasai jalannya diskusi sehingga topik bahasan itu bisa melebar kemana-mana. Metode ketiga adalah metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan salah satu metode yang sering dilakukan oleh guru. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi ajar kepada siswa, kemudian siswa menjawab pertanyaan tersebut. Begitupun sebaliknya. Pertanyaan digunakan guru untuk menstimulasi siswa agar berpikir secara maksimal. Tujuan pemberian pertanyaan kepada siswa adalah agar siswa termotivasi untuk mencari dan menemukan jawaban terkait dengan materi ajar yang disampaikan guru. Metode tanya jawab ini juga bisa digunakan untuk menguji tingkat kepahaman siswa terhadap materi. Proses yang dilakukan siswa pada metode tanya jawab adalah siswa membaca, kemudian mengamati, menelaah, menganalisis suatu informasi. Siswa dapat mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan guru melalui membaca informasi dari berbagai sumber seperti buku, internet maupun sumber yang lain. Adapun kelebihan dari metode tanya jawab ini adalah siswa termotivasi untuk mencari dan menemukan jawaban dari berbagai sumber. Siswa termotivasi untuk berpikir dan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Metode tanya jawab juga efektif untuk menguji tingkat pemahaman siswa setelah guru memberikan atau menjelaskan materi.
Kemudian meningkatkan keterampilan siswa dalam mengutarakan pendapatnya, melatih rasa percaya diri dengan menjawab sebuah pertanyaan. Sedangkan kelemahan dari metode tanya jawab, yang pertama yaitu pertanyaan yang diajukan guru terkadang ruang lingkupnya melebar dari pokok bahasan. Lalu guru tidak membimbing siswa untuk menjawab pertanyaan, sehingga siswa tidak bisa menjawab pertanyaan utama. Guru hanya pasrah terhadap jawaban yang diberikan peserta didik tanpa memberikan pertanyaan tambahan. Jika pertanyaan yang sering diucapkan sering diulang, maka mengakibatkan siswa menjadi antipati. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan cara mengajar guru dengan memberikan pertunjukan yang dicontohkan secara nyata kepada siswa terkait proses terjadinya suatu peristiwa ataupun benda. Metode demonstrasi efektif jika digunakan untuk mengajarkan bahan pelajaran suatu proses, kejadian, maupun suatu urutan atau tahapan. Contoh materi pelajaran yang menggunakan metode demonstrasi adalah proses perubahan wujud benda. Nah, secara umum, melalui metode demonstrasi, siswa mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru melalui metode demonstrasi, sehingga perhatian siswa dapat dipusatkan pada proses pembelajaran. Selain itu, siswa dapat membandingkan secara langsung antara teori dengan kenyataan hasil dari suatu demonstrasi, sehingga membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi. Namun, metode ini juga masih memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan persiapan yang matang dan panjang karena metode demonstrasi terkadang perlu menyiapkan alat dan bahan tertentu, dan itu membutuhkan alokasi waktu yang cukup lama. Bagaimana teman-teman semua? Masih semangat melanjutkan materi ini? Mari kita lanjutkan ke metode selanjutnya. Metode selanjutnya yaitu metode resitasi. Metode resitasi merupakan cara mengajar guru dengan memberikan tugas tertentu kepada siswa di lingkungan sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh siswa. Metode resitasi berbeda dengan pemberian pekerjaan rumah. Hal ini dikarenakan metode resitasi harus dikerjakan di lingkungan sekolah, misalnya kelas, perpustakaan, laboratorium, halaman sekolah, dan lain-lain. Metode resitasi digunakan guru untuk memperdalam materi maupun untuk mengecek materi yang telah diajarkan sebelumnya. Penerapan metode ini bisa dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Adapun kelebihan dari metode resitasi yaitu pertama, dapat memperdalam pemahaman siswa terkait dengan materi yang diajarkan oleh guru. Kedua, pengetahuan yang didapat oleh siswa melalui metode resitasi akan lebih tahan lama untuk diingat. Hal ini dikarenakan siswa mengerjakan tugas dengan berusaha untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Mampu meningkatkan minat belajar siswa karena siswa secara mandiri berusaha menyelesaikan tugasnya. Sedangkan kelemahan dari metode resitasi atau pemberian tugas ini antara lain, tidak semua siswa itu mau mengerjakan tugas secara penuh tanggung jawab. Terkadang ada siswa yang hanya meniru jawaban tugas dari siswa lainnya. Kedua, jika tidak ada pengawasan dari guru, tugas bisa dikerjakan oleh orang lain. Sulit bagi guru untuk memberikan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa karena akan menyita banyak waktu untuk membuat banyak tugas. Selanjutnya, jika tugas diberikan terlalu sering, maka akan membuat siswa merasa terbebani. Selanjutnya, metode sosiodrama. Metode sosiodrama biasa dikenal dengan metode role playing atau bermain peran. Metode sosiodrama merupakan salah satu cara mengajar guru dengan memerankan, mendramatisasikan, mempertunjukkan suatu keadaan atau peristiwa sosial. Nah, contoh dari metode sosiodrama adalah mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan materi cerita rakyat, mata pelajaran sejarah, materi peristiwa perumusan Pancasila, dan lain-lain. Tidak semua mata pelajaran dapat menerapkan metode sosiodrama ini. Hanya beberapa mata pelajaran yang mengandung hubungan sosial,
peristiwa atau keadaan yang dialami orang, situasi sosial, maupun permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Metode sosiodrama terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, kegiatan yang perlu dilakukan guru adalah pertama, guru menentukan topik atau masalah yang akan didramakan. Selanjutnya, guru bersama siswa membuat skenario atau menjelaskan gambaran umum terkait topik yang telah ditetapkan. Selanjutnya, guru membagi peran kepada siswa sesuai dengan kemampuan atau karakter masing-masing siswa. Dilanjutkan dengan siswa mempersiapkan diri dengan memahami dan mendalami karakter serta menghafalkan skenario yang dibuat sebelumnya. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, pada tahapan ini, para pemain memainkan peran sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan sebelumnya. Terakhir, tahap evaluasi, di mana guru memberikan tindak lanjut terkait dengan adegan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, guru melakukan sesi tanya jawab, diskusi, dan juga analisis terhadap hasil dari sosiodrama. Sama seperti metode lainnya, metode sosiodrama memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu mampu mempertajam ingatan siswa terkait dengan materi dalam sosiodrama yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori belajar behavioristik bahwa siswa akan lebih mudah mengingat jika melakukan atau mempraktikannya secara langsung. Sedangkan kelemahan metode ini, tidak semua siswa dapat berperan aktif mengikuti sosiodrama, sehingga menjadi pasif sebagai penonton, membutuhkan tempat yang luas, dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik sahabat ujar, kita lanjut ke metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan metode yang digunakan guru dengan cara mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Metode karya wisata memiliki tujuan agar siswa dapat mengamati langsung objek-objek di lingkungan nyata sesuai dengan topik materi yang dibahas. Karya wisata berbeda dengan tamasya. Hal ini dikarenakan tujuan tamasya adalah liburan, sedangkan karya wisata terikat pada tugas belajar. Kelebihan dari metode karya wisata menurut Sagala, yang pertama yaitu siswa dapat mengobservasi beragam kenyataan secara langsung. Siswa mendapatkan pengalaman untuk ikut serta dalam suatu kegiatan. Misalnya, siswa mencoba untuk membuat batik saat kunjungan ke pabrik batik. Siswa dapat mengamati, mencoba, menganalisis, dan membuktikan secara langsung. Contohnya, siswa datang ke museum untuk mengetahui sejarah penjajahan Belanda di kota Yogyakarta. Kemudian, siswa dapat membandingkan antara teori yang didapatkan di sekolah dan membuktikan kebenarannya dengan praktek langsung. Misalnya, siswa mengunjungi peternakan sapi dan mengetahui proses pengolahan susu seperti apa. Kemudian yang kelima, pada metode karya wisata biasanya siswa dibimbing oleh guru maupun pemandu, sehingga siswa dapat memperoleh informasi tambahan melalui wawancara maupun ceramah on the spot. Sedangkan kelemahan dari metode karya wisata antara lain, pertama, membutuhkan persiapan yang matang karena melibatkan banyak pihak. Kedua, membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Ketiga, akan mengganggu kegiatan pembelajaran lainnya jika dilakukan terlalu sering. Nah, metode terakhir pada pembahasan kali ini adalah metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode pembelajaran dengan cara siswa melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Metode eksperimen bisa dilakukan di laboratorium maupun di luar laboratorium. Proses belajar siswa dalam metode eksperimen adalah merumuskan hipotesis atau dugaan awal, melakukan langkah-langkah yang sudah ditetapkan, mengamati, menganalisis kesesuaian hasil dan juga hipotesis atau dugaan, serta menarik kesimpulan. Tujuan dari metode eksperimen adalah siswa dapat membuktikan kebenaran dari suatu teori melalui kegiatan ilmiah. Ciri utama dari metode eksperimen adalah adanya langkah-langkah ilmiah yang harus diikuti oleh siswa.
Adapun kelebihan dari metode ini antara lain, pertama, siswa dapat mudah percaya dan mengingat materi karena membuktikannya sendiri melalui proses ilmiah dibandingkan hanya mendengar ceramah dari gurunya. Kemudian pengalaman siswa semakin meningkat dengan hal-hal yang bersifat realistis serta objektif. Lalu hasil belajar akan bertahan lama karena siswa mudah mengingat bahan pelajaran yang diajarkan dengan praktik secara langsung. Sedangkan kelemahan dari metode eksperimen antara lain yaitu membutuhkan alat dan bahan khusus sehingga terkadang tidak mudah untuk menemukannya dan juga harganya itu cenderung relatif mahal. Selanjutnya terkadang ada eksperimen yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan dikarenakan adanya faktor-faktor yang di luar jangkauan. Ketiga, membutuhkan keterampilan dalam penggunaan alat dan bahan maupun keterampilan prosesnya. Misalnya saja penggunaan alat di laboratorium seperti mikroskop, gelas ukur, dan alat-alat lainnya. Teman-teman, pada pertemuan ini telah dibahas mengenai pengertian dan juga jenis-jenis metode pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, selain memiliki kelebihan, berbagai masing-masing metode pembelajaran yang telah disampaikan juga masih memiliki kelemahan. Sebagai calon guru profesional, metode mana yang menurut Anda paling efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran? Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode pembelajaran? Sahabat ujar, kita sudah sampai di penghujung acara. Berdasarkan paparan materi hari ini, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu proses pembelajaran tidak dapat terpisahkan dari adanya strategi pembelajaran, mode pembelajaran, dan juga yang tidak kalah penting yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran atau learning methods adalah cara yang digunakan para guru untuk menerapkan rencana pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat berbagai jenis metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, resitasi, sosiodrama, eksperimen, maupun karya wisata. Sebelum seorang guru menggunakan suatu metode dalam proses pembelajaran, maka seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu beberapa faktor yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran. Yaitu, pertama, harus berpedoman pada tujuan perbedaan individual anak didik. Yang kedua, bagaimana kemampuan guru tersebut. Yang ketiga, sifat dari bahan pelajaran. Yang keempat, situasi kelas. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan masing-masing metode pembelajaran. Serta yang terakhir yaitu kelengkapan fasilitas. Demikianlah materi pada pertemuan ke-11 pada mata kuliah belajar dan pembelajaran kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti materi hari ini. Saya Purwati Yuni Rahayu undur diri. Tetap semangat belajar, salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taya biaya gedong? Iya. Taya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Larian jika dikejar jurik atuh. Ih, si mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng. Eta deui. Capek atuh, Neng. Ngopinganana. Sok atulah, Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin, Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atuh Neng dipahami.
kondisi keluarga ieu teh Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula. Aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh Neng. Henteu, Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna, Iya, teu aya biaya gedongna, iya, 200.000 unggul. iya, Mak. Tiga kieu meureunnya Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa Neng. Biasa atuh, Mak. Pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi, Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya nya. nuhun, Mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri. Tak aya biaya gedong? Iya. Tak aya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku ieu Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal janten jalmi anu sukses. Ma, Ika tiasa kuliah, Ma. Kunaon Neng menilalarian jika dikejar jurik atuh? Ih, si Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah Neng. Eta deui. Capek atuh Neng. Ngopinganana. Sok atulah Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin Neng. Emak teh gaduh artos nu